Yang paling gede apa campaign apa tuh sejauh ini? Nah kalau secara akumulasi, secara lifetime yang paling gede itu penggalangan untuk Palestina terutama setahun terakhir. Dulu bahkan ya, fun fact nggak banyak yang tahu di zaman 2014 kita pernah bikin satu campaign sama Radit Dika. Waktu dia kalau nggak salah habis punya serial yang sukses tuh Malam Minggu Miko. Ya Malam Minggu Miko. Nah terus dia mau bikin serial kedua ngembangin based on kayak IP itu ya. Terus di crowdfund, bikinlah website sendiri, kita di belakangnya powered by Kita Bisa. Itu waktu itu ya, yang nge-pledge, yang nge-input sampai 1 miliar. Makan enggak asal kumpul, enggak asal makan, enggak asal kumpul, makan. Makan enggak asal kumpul, kumpul enggak asal makan, makan enggak makan asal kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua Saleh. Dan Saya Soleh, selamat datang di Saleh. Yang Soleh. Dan di tengah kita ada siapa? Fikra Ijaz. Fikra Ijaz dari kitabisa.com. Seorang founder berarti ya? Salah seorang. Foundernya berapa orang kalau Banyak kita? yang salah tuh ya. Bukan Saleh. Kita berdua. Lu sama siapa? Timi namanya, Al-Fatih Timur. Oh, Al-Fatih Timur dan Fikra Ijaz. Ijaz tuh marga atau apa? Ijaz tuh nama Orang tua. kakeknya kakek. Pakainya Namanya Ijaz. Jadi nama keluarga kalian jadinya? Jadi tapi nggak konsisten sih. Ada yang om gua anaknya pakai, ada nggak pakai. Jadi suka-suka. Kalau di keluarga lu pakai semua Ijaz? Gua sama adek gua pakai Ijaz. Tapi bokap gua nggak pakai Ijaz. Jadi bebas lah, Bebas freestyle. ya, freestyle. Jadi buat yang sering donasi di kitabisa.com, nah Yoi, ini dia orangnya nih. pendirinya. Tahun berapa berarti waktu itu didirikan tuh? Tahun 2013 lahirnya. 2013. Jadi ini lahir. tahun ke-11 alhamdulillah. Luar biasa. Momen yang waktu itu membuat tuh aku bikin Kita Bisa, apa sih pemicunya? Nah, pemicunya sebetulnya yang berangkat pertama tuh partner gua nih si Timi. Dulu kerja buat, kenal nggak nih kalian? Namanya Prof. Renald Kasali. Oh iya, yang marketing ya, marketing Guru, guru. manajemen, marketing, Iya. social enterprise. Nah, dulu partner gua kerja buat beliau. Nah, beliau terus ngasih challenge. Anak muda bikin dong teknologi ketemu sama social impact. Oke. Nah, singkat cerita dulu gua kuliah kalau dia kan di UI. Gua di AU. Auckland Uni di New Zealand. Lu ngambil apa? Ngambil marketing sama bisnis. Yang nggak ada yang IT nggak ada? Nggak ada. Nah itu orang suka mikir kayak yang mana yang anak IT? Nggak ada. Dua-duanya malah anak bisnis ya, dua-duanya marketing. Dua-duanya dia FE, dulu gua marketing. Gua main sama anak-anaknya Prof. Renald dulu sama-sama kuliahnya di sana. Terus kira-kira sebenarnya Prof. Renald yang ngejodohin lah, temuin. Lu mesti ketemu nih anak gue yang satu lagi. Tapi bukan anak kandung ya, maksudnya Timi nih. Nah, pas kita ketemu kok cocok gitu. Sama-sama punya rasa keresahan yang sama. Oke. Dulu sih simpelnya ya di luar negeri konsep crowdfunding ya kan. Iya. Lumayan masif tahun 2012-13 ya. Mungkin kalau nih seniman kan Kickstarter dulu tuh. Sebelumnya udah ada lagi ya sebenarnya ya, memang ya? Zaman sebelum Kickstarter ada lagi, cuma nggak Konsep se-booming itu. crowdfunding tuh ya memang udah ada kan. Ya udah sebetulnya kita ATM aja. Kalau di luar ada, di Indo yang katanya gotong royong banget nih, masa nggak ada. Konsepnya dari sana, dari crowdfunding itu. Makanya namanya Kita Bisa. Kalau rame-rame bisa ngedanain macem-macem. Gitu. Awalnya memang buat segala macam. Awalnya buat segala macem. Kalau sekarang kan ke sosial ya. Sekarang lebih kentalnya ke sosial, betul. Awalnya itu Timi kan dia anak dulu mahasiswa aktivis lah. Deket. Jadi banyak project atau gerakannya BEM. Iya. Terus kita banyak juga sama yayasan, komunitas tuh pasti ya. Tapi kita sempet loh ngiter juga sama teman-teman seniman, musisi untuk coba ngebiayain karya waktu itu. Oh, jadi bikin album misalnya. Film indie, album tapi pre-order dia naik. Tapi nggak validated kan. Nggak laku. Gitu. Jadi kita coba dulu misalnya ada yang mau bikin film indie gitu kan. Mau danain dong. Nah masuk tuh di Kita Bisa. Ya alhamdulillah nggak dapet dana tapi nggak ada yang dukung. Gitu. Jadi akhirnya tereliminasi secara alami. Oh masyarakat memang lebih pada saat itu ya gemarnya ke arah
gerakan-gerakan yang sosial. Sosial. Makanya akhirnya itu kita mengerucut lah Kita Bisa seperti yang banyak orang kenal hari ini. Kalau sekarang jadi nggak menerima lagi crowdfunding buat kegiatan non sosial. Sebetulnya masih ada. Tetap kita Space-nya masih ada lah ya. kita jaga kategori lainnya namanya. Kategori lainnya. Ada, tapi memang sangat jarang gitu. Iya. Karena memang sudah kadung dikenalnya kan sebagai wadah gitu ya untuk bisa gotong royong sosial. Oh, padahal sebetulnya awalnya nggak melulu itu ya. Dulu spiritnya sebetulnya tadi bisa apa aja. Iya. Oh, White Shoes pengen bikin album. Ya, Kita bisa bikin album ya, crowdfunding sekalian pre-order kan. bahkan dulu sempet ya kita explore kayak kalau ada fan base tadi White Shoes gitu ya di kota mana ya kumpulin dulu aja, kalau kumpul mungkin mau kita tarik gitu. Oke. Tapi dulu orang tuh seeing is believing, kalau belum terjadi gua bener nggak sih bisa, jadi nggak jalan tuh akhirnya model yang itu. Tapi terlepas dari itu kayak misalkan apa yang UMKM gitu banyak gak Nah sekarang ini? kalau sekarang UMKM-nya lebih tadi ke arah sosial nih, bantu misalnya modal yang tanpa bunga gitu. Atau kasih gerobaknya di upgrade. Jadi UMKM bisa tapi memang yang sosial. Oke. Nah kalau di awal-awal ada tuh biayain dong mau bikin misalnya social enterprise apa gitu kan. Inovasi apa. Tinggal nginput aja gak sih? Dulu sistemnya tinggal Input, nanti orang bisa, terus gue promosiin dari apa yang udah gue input. ibaratnya lu mau jualan online kan bisa bikin akun Taruh di ngeposting Facebook, kan misalnya barang zaman dulu gitu. ya gitu. Nah kalau kita kan ibaratnya sama ya marketplace tapi bukan buat jual beli, buat menggalang dana. buat menggalang dana. Pas di awal sebelum sekarang memang image-nya dan fokusnya ke sosial, ya tadi tuh bisa inovasi, karya, seni. Tapi karena tadi tereliminasi secara ini ya natural selection, akhirnya kita memilih emang udah fokus dulu deh ke area Project ini. pertama yang akhirnya di-input sama orang terus berjalan dan berhasil gitu ya menurut si yang input gitu. Itu apa yang Itu pertama? salah satu project awal yang paling sukses ya. Di awal tuh namanya Safe Master. Untuk apa? Oh, Safe Master. Kalau masih inget ya Masjid Terminal dulu. Ini bahkan gue belum full time di Kita Bisa nih, kita masih part timean. Tapi ini adik-adiknya Timmy dulu di BEM UI ada sekolah buat anak-anak marginal yang gratis ya. Itu sempat ada wacana kayak mau digusur Pemkot. Karena lahannya kan lahan Pemkot nih. Nah, ya udah kan ada biasalah ada apa namanya? Ada demonstrasinya untuk ngejaga itu sambil buka penggalangan. Sehingga kalau memang direlokasi Udah ada duit buat nih, bangun lagi masjid. bangun lagi sewa sekolahan Sekolah kebetulan sekolah di Masjid Terminal sebelahnya gitu. Nah itu kumpul ratusan juta pada hari itu di 2013 dengan sistem yang Satu masih hari? manual. Enggak satu hari, sekitar 2-3 bulan. Oke. Tapi pada hari itu nggak ada tuh istilah penggalangan dana secara online. Jadi di situ baru kita ngerasa kayak ternyata bisa ya, orang tuh pada Tahun berapa patungan. itu? 2013. 2013 itu. Pertama tuh. Dan masih ada kalau teman-teman buka kitabisa.com/safemaster. Itu masih ada. Kan kita setiap halaman memang bisa diakses secara online ya. Sampai hari ini. Jejaknya masih bisa dicek. Jejak digitalnya ada selalu. Siapa ajang donasi itu masih ada. Kalau ya dia nggak anonim ya, hamba Allah kan Hamba juga Allah, banyak ya. yoi. Nah cuma sejak itu baru bergulir, ternyata ini kekuatan gotong royong online. Jadilah terus kita bisa kegulungnya di gerakan-gerakan seperti itu. Orang lebih ikhlas ngasih duit buat sosial daripada ini mau bikin karya. Belum tentu jadi cepet atau apa kali ya. Ya. Dulu bahkan ya, fun fact nggak banyak yang tahu, di zaman 2014 kita pernah bikin satu campaign sama Radit Dika. Waktu dia kalau nggak salah habis punya serial yang sukses tuh Malam Minggu Miko. Iya, Malam Minggu Miko. Nah terus dia mau bikin serial kedua, ngembangin based on kayak IP itu ya. Iya. Terus di crowdfund, bikinlah website sendiri, kita di belakangnya powered by Kita Bisa. Itu waktu itu ya, yang nge-pledge, yang nge-input sampai 1 miliar. Yang nyumbang kayaknya nggak nyampe 20 juta. Jadi PHP-nya banyak gitu ya. Orang kayak nyumbang tuh bener nggak sih nih gitu kan. 20 juta tuh rupiah. Rupiah. Iya, cuma 20 juta Padahal dari yang 1 miliar yang orang. nge-pledge banyak. Kita udah hopeful nih kan. Wah bisa nih ternyata karya didanain gitu kan. Padahal kalau satu orang nyumbang 1 rupiah aja udah dapat 1 miliar ya. Iya. Enggak. Tadi berapa? 1 Wah, miliar. matematika nih kita. 1 miliar rupiahnya yang ke input gitu kan. Yang Dia, ke input. orang bilang misalnya masukin 1 juta tapi belum transfer. 1 miliar tuh maksudnya ada Yang orang orang yang udah mau nginput. mau nyumbang segini Totalnya segini, tapi yang ternyata beneran yang bayar cuma 20 juta. kayaknya puluhan juta lah gitu, nggak nyampe. Jadi kayak Jauh itu, dong, wah, puluhan juta susah ke ya. 1 miliar. Udah terkenal Radit pada masa itu 2014 belum mungkin marketnya belum ready ya. Atau mungkin juga kayak mikirnya gini loh, lo mau nyumbang duit terus buat serial. Apa untungnya buat gua? Pasti mikirnya gitu.
Ya bener, karena waktu itu, bang kenapa nggak cari sponsor aja bang? Gitu kan. Iya kan kayak gue ngasih duit, lah yang nonton rame-rame juga. Nah itu. Kecuali lu misalnya crowdfunding buat album musisi, duit misalnya albumnya jadi ke lu, dikasih ke lu jadi kayak pre-order, itu kan masih ada ininya. Kalau Iya. film kan ya gue Kalau nggak salah tuh dulu ada perksnya kayak kalau nyumbang segini masuk di kredit, nyumbang sini jadi kayak produser jadinya. kayak bisa kayak gitu. Karena kan kalau di luar tuh lumayan jalan model yang kayak gitu. Iya. Gua pernah ada crowdfunding. band gak kayak gitu? Band Ada di luar. Gua enggak di Indonesia juga ada crowdfunding kayak gitu. Gua album BIP yang Kata Jenderal crowdfunding 250.000 seorang, terus nama kita masuk. Bener nama ada gua. Tapi memang lama dia. Jadi si anak-anak BIP-nya sibuk. Setelah berapa tahun kita transfer baru itu barang jadi, terus gue di WhatsApp ini apa lu pernah ini ya Setelah sekian lama dia. bukan lama lagi bertahun-tahun gue juga sampai inget gue nyumbang berapa waktu itu ada tuh ada Kata Jenderal BIP ada nama kita tuh semua yang ini yang nyumbang ya Gue lupa ada Hasif lu pernah di band luar dia bikin special edition tapi special edition itu dibikin crowdfunding worldwide. Jadi namanya jadi masuk tuh. Jadi kayak wah gue dapet nih nama gue di sini gitu. Ada kebanggaan itu. Iya, tapi itu kan barangnya jadi. Kayak ya, kita nerima barang kalau kayak tadi si Radit serial. Ngejadiin film yang bisa tonton siapa aja. Lu nggak nyumbang juga bisa nonton. Cuma muncul di kredit. Apa ini? Walaupun agak ria ya sebenarnya namanya ditulis di situ. Kan produser ceritanya. Masing-masing kalau itu. Yang paling gede nyumbang aja karena senang gitu misalnya. Yang paling gede apa campaign apa tuh sejauh ini? Kalau sejauh ini ya, kalau diakumulasi Ini satu lagi kayaknya. Iya yang begini Lovely Ale. mau ini teh hangatnya ya. Lovely Ale. Lovely Ale. Bukan Lovely L, Lovely Ale. Ale ya, bukan Ale. Oke. Nah, kalau secara akumulasi secara lifetime yang paling gede itu penggalangan untuk Palestina terutama setahun terakhir. Karena sejak Oktober 7 sampai hari ini nggak selesai gitu kan. Nah itu memang kita bisa menggandeng berbagai elemen masyarakat ya. Institusi, brand termasuk Sejuk. Terus ada donatur tentunya ya. Pemerintah gitu ya untuk ngegerakin. Karena kadang ya gue pribadi gitu ya kan kayak di titik yang frustrasi bisa ngapain lagi ya gitu ya. Jadi minimal di filantropinya kita jalanin dengan masif, besar, benar. Jadi adalah part dari kita bisa contribute ke sana gitu. Ya minimal ada usaha yang udah kita kerjakan. Ada usaha benar. Jadi secara mungkin ya kalau dilihat satu kategori. Karena ini Palestina pun kan banyak, ada lembaganya banyak yang menggalang dana, ada teman-teman influencer Dubes gitu ya. juga paling banyak lewat sana ya. Ada yang langsung lewat ke Dubes di Palestina, ke Dubes Palestina di Indonesia gitu ya. Tapi secara kumulatif di kita bisanya, ini memang yang paling besar. Gitu. Kalau single campaign, aku harus cek lagi, tapi ada banyak sih ininya kan. Paling gede Palestina itu ya. Secara tema ya Kang ya. Nah, si Kita Bisa itu pertanggungjawaban ke publiknya gimana tuh? Buat ngasih tahu bahwa ini lu nyumbang segini, duit terkumpul sekian Ini rupiah. kayaknya punya lo. Maaf, lanjut. Enggak, gue minta Lovely Ale kok. Iya, ini Lovely Ale sama. Ini Lovely Ale ya? Bentuk beda bentuk. Itu gimana sih pertanggungjawabannya kayak laporannya gitu? Ya, nah ini mungkin kayak ikigainya, kenapa kita bisa lahir. Karena tadi terlepas ngelihat di luar crowdfunding, sebenarnya salah satu hal yang bikin kita seneng, itu konsep mentransparansikan upaya pengumpulan dana. Karena kan kalau jual beli lu dapat barangnya, kelar gitu kan. Ya orang komplain kalau barangnya nggak sesuai. Kalau ngumpulin dana, gimana lu bisa keep tracknya? Ya di halaman digital inilah kelihatan dana yang masuk, berapa dana yang udah dicairinnya buat apa tuh ada kolom update-nya, standarnya kita bisa menyediakan itu. Jadi kotak amal digital yang transparan. Tapi Kita Bisa kan sebagai wadah nih Kang. Kita Bisa tuh bukan si yayasan yang bikin program. Kita kan platformnya, aplikasinya kan. Nah jadi peran kita sebagai platform memoderasi, menjaga, mengkurasi. Di depan kita filter nih, verifikasi dulu. Siapa yang mau galang dana nggak bisa sembarang. Ya kan? Bisa jadi tipu-tipu. Tuh kalau ada yang bilang namanya Saleh, ya dicek dulu bener nggak nih KTP-nya mana, KYC-nya jalan atau enggak. Terus dia udah bener nih orangnya, mau galang dana buat apa? Diverifikasi lagi. Bener nggak nih mau bangun masjid di daerah ini, mana ada nggak daerahnya gitu? Nah, bener nggak masjidnya lagi rusak apa gimana, gitu? ada nggak ininya gitu kan ya. Kalau lembaga ada
dokumen legalnya nggak, Iya. untuk memastikan beliau memang perwakilan dari yayasan tersebut gitu ya. Nah, ini kan di depan. Di belakang pas dana udah kekumpul, nggak bisa sembarang diambil juga duit dananya. Karena setiap kali pencairan dia mengajukan. Jadi bukan kayak rekening bank. Kalau bank kan ya udah kita tarik aja duit kita kan. Nah, ini yang udah kekumpul, dia harus ngajuin. Gue mau narik segini karena ini buat penggunaan A, B. Nah, kita filter konsisten nggak sama tujuannya. Oh, jadi kalian misalnya ini mau bangun masjid, ini duit udah kekumpul. Si ini ngajuin, minta sekian rupiah buat bangun ini. A, B, C, D gitu benar. kan. Benar, approve, cair. Nah, nanti dia bisa ngajuin lagi kalau dia udah ngupdate. Duit sudah dipakai. Duit saya dipakai buat ini. Bikin fondasi, nih kasih lihat nih fondasi udah jadi. Betul. Gitu ya. Nah, terus di aplikasi, nah enak kan bisa ngasih lihat langsung ya kalau aplikasi. Inbox-nya aplikasi itu adalah isinya update-update dari penggalangan yang pernah kita dukung. Nah, jadi misalnya nih, ini HP lo apa sih kok bagus sih? di endorse jadi nggak gue sebut ya. Yang bisa dibuka gini. Iya. Oh begitu, gue pikir kok layarnya kecil gitu. Nah kan nih misalnya nih, jadi kalau diklik tuh pencairan dana 50 juta. Oh, semua orang bisa melihat. Ada fotonya. 50 juta dipakai buat ini buktinya. Ini progresnya bisa bercerita. Ini tuh kalau misalkan kalau soal duit itu mungkin ada OJK-nya. Nah ini mereka nih bikin sistem yang emang harus bisa dipercaya juga sama publik kan. Karena nanti ini jadi platform yang publik harus percaya juga. Selaku swasta ya, bukan pemerintah. Ini sebagai platform swasta ini benar. Tapi ada pendekatan-pendekatan dari pemerintah juga. Pasti bang. Karena kan kita sebagai platform kalau yang donasi ini diregulasi bukan sama OJK. Kalau OJK kan buat keuangan yang sifatnya komersil. Persis. Nah nanti gue cerita deh, kita juga ada lini baru nih yang namanya saling jaga. Tapi kalau yang penggalangan donasi itu kita melapornya ke Kementerian Sosial. Oh, urusannya ya Urusannya sama Kemensos. Jadi setiap 3 bulan itu diperpanjang izin PUB, pengumpulan uang dan barang. Pengumpulan uang dan barang. Betul. Nah ini semua penggalangan ini datanya kita kasih ke Kemensos. Jadi selalu terekap. Nah buat Kemensos ini ngebantu mereka untuk bisa keep track. Karena kan kalau penggalangan yang di online, di sosmed nggak dilapor. Nah kalau sama platform kayak kita bisa, justru kita koordinasi. Jadi mereka bisa mendata tuh. Siapa aja sih yang mengumpulkan buat dan yang ngurus izin kalian, kita bisa. Yang menjadi payung izinnya kita bisa. Oh, yang lain tinggal platformnya, memanfaatkan platform kita bisa. Kita bisa untuk menggalang. Iya, jadi kita bisa yang punya izin, orang-orang yang mengumpulkan dana, tapi diverifikasi sama kalian gitu ya. Betul sekali, kurang lebih seperti itu. Nah kalau soal jasa itu berapa persen kita bisa tuh mengambil ya kan ambil zakat aja kan ada persenannya kan kalau kita bisa. Nah, kita alokasin 5% tuh biaya platform. Kan ini biaya teknologi ya. Kalau kita order GoFood gitu ya kan ada biaya servisnya ya. Nah, itu kita 5%. Plus payment gateway fee tergantung misalnya pakai QRIS kah, pakai e-money, pakai fee itu beda-beda kan. Biayanya dipakai buat itunya diambil buat itunya. Nah, karena itu antar bank juga beda-beda ya. Tapi kalau kita pesen makan kan dibebanin ke kita. Nah, kalau ini dibebanin ke yang ngegalang. Jadi misalnya Bang Soleh donasi 1 juta gitu ya. Ya nanti 5%-nya itu dikurangi sehingga si penggalangnya dapat 950.000, dikurangi lagi jumlah dari payment gateway yang Misalnya bayar 2.000 gitu. Biasa kan bayar transfer atau pakai apa iya, gitu, iya. bener. Itu aja sebenarnya. Kemarin kan sempat ada berita yang soal ya tokoh yang penggalangan dana ternyata korup lah ya. Nah, dari kita bisa gimana tuh menghadapi kayak gitu supaya orang nggak pesimis sama organisasi-organisasi kayak gini? Iya, itu emang PR bareng-bareng sih. Karena kan ini menariknya ya, Indonesia tuh tahu nggak nih tahun ke-7 sebagai negara paling dermawan. Oh ya? Iya, kata lembaga luar, Charity Aid Foundation ya. Jadi udah 7 tahun berturut-turut Indonesia tuh negara paling dermawan. Terakhir kita nyalip Myanmar. Jadi 7 tahun yang lalu habis itu kita nomor 1 selama 7 tahun berturut-turut. Artinya apa? Generally orang Indonesia udah generous banget gitu. Nah, amat sangat disayangkan ketika disalahgunakan tercederai trust fund. Nah, jadi makanya jadi kepentingan bersama kita bisa sama jaringan NGO, komunitas yang memang jadi jaringan kami untuk sama-sama ngasih ini loh best practice-nya, transparansi gitu kan. Kalau lewat online kan orang bisa track, orang bisa lihat. Jadi gue nggak bilang ini kayak 100% bebas dari ini ya, bad actors ya, orang-orang yang mau menyalahgunakan. Tapi setidaknya karena online lebih dibuka. Jadi
publik bisa lihat. Kalau ada anomali bisa ngelaporin. Oh, jadi ada duit kekumpul 1 M dipakai 100 juta buat bangun ini, nanti bisa dilihat oh benar apa enggak gitu. Oh di tempatnya nggak ada progres nih, gimana gitu kan. Bisa dia jadi kontak ke si penggalang atau kontak kita bisa, nanti kita bisa yang cek gitu. Oh. Sejauh ini nggak ada yang ngaco-ngaco maksudnya sepanjang perjalanan? Kalau zaman awal banget nih, pas sistem teknologi belum canggih mah ada aja yang ngaco-ngaco misalnya emang bohong gitu ada awal-awal tuh justru kita banyak belajar. Oh, dia ngakunya si A gitu. Tapi setelah sekarang sistem ada IKYC segala macam ya itu udah hilang. IKYC itu apa? Kalau daftar bank online kan sekarang suka foto apa gitu kan. Oh, itu dong. Itu udah aman ya. Verifikasi. Verifikasi Selfie beserta KTP. Iya, verifikasi digital. Sejak itu ada sih nggak ada fraud identitas. Nah, yang ada biasa konflik gini antara misalnya ada sebuah lembaga ngegalang buat bantu orang. Lembaga sama orangnya ini terus biasa kayak ngerasa kayak itu kan tergalang buat gua. Tapi buat si lembaga ini program yang lebih luas nih ngebantu orang-orang lain juga. Nah, biasa miskom di situnya gitu. Dipikirnya buat dia doang. Ya. Mbak itu kopinya Ale belum datang tuh Mbak. Aman. Kopi apa? Kopi Ale. Ya, sekarang gua kopi Ale. Kopi Oh banyak yang gitu kayak ibaratnya kasarnya kegeeran gitu ya? Bukan banyak tapi biasanya yang Ada yang terjadi itu lebih di miskomunikasi aja antara si yang terima bantuan sama pihak yang ngegalang dananya. Dipikirnya cuma buat dia personal, padahal biasanya kalau NGO kan dia punya program lansia gitu. Tapi dia mungkin mengangkat profil tertentu supaya orang tahu seperti apa sih lansia yang dibantu. Oh kayak perwakilannya nih, misalnya ada lansia ini di desa ini, ayo kita bantu dia. Ini loh yang salah satu yang kami bantu gitu. Padahal bukan buat dia doang, ini cuma ya udah perwakilannya gitu. Nggak mungkin naruh ratusan orang di foto gitu ya. Betul, kadang-kadang soalnya gini juga, kita ini jauh lebih mudah tergerak ketika misalnya ngeliat satu story yang agak dalam. Dibanding kayak kami ada lembaga A, kami membantu lansia di daerah Jember. Udah gitu. Nggak kebayang ya. Perlu ada kan, contohnya ada kakek ini. Ini kami bantu gini. Nah seringkali biasanya kalau ada terjadi cekcok tuh karena itu biasanya. Karena dia ngerasa ini kan muka gua, katanya duit 1 M kok gua cuma dapat segini gitu. Padahal mitigasi udah jelas di SOP misalnya harus menandatangani dulu surat bersedia ya konsen. Bersedia jadi ikon kasarnya lah ya. Bersedia diangkat ininya, cerita latar belakangnya gitu. Karena akan dibantu juga tapi membantu yang lain juga yang lebih luas gitu kan. Iya karena gua juga berpikir kok orang ini doang gitu. Kan banyak juga orang susah. Betul. Ternyata begitu. Ada beberapa teman-teman di lembaga yang menggunakan mekanisme seperti ini dan menurut kami itu wajar gitu kan. Selama memang transparan akadnya dan lain-lain. Nah, kadang-kadang kita bisa membantu mediasi antara si yang galang sama yang dibantu. Iya. Gue ingat soalnya gue pernah nyumbang di Kita Bisa tuh salah kemana, satunya ke Irama Nusantara. Oke. Ya, itu. Yayasan Irama Nusantara. Arsip musik. Arsip musik Digital. Dian ini ya, Dian Ono. Oh iya, oke. Itu salah satu yang waktu itu. Boleh sambil makan loh. Sambil minum sambil makan santai. Karena ini siomay. Oh ini yang spesial ini ya? Siomay spesial Soleh. Karena pakai telur. Karena pakai cabai ini. Gua waktu itu karena itu muncul terus gue pikir ini gila Irama Nusantara tuh penting loh buat Indonesia ke depannya gitu kan. Memang badan non profit kan kebetulan dia gitu. Jadi posisinya memang supportingnya juga harusnya datangnya nggak melulu datang dari pemerintahan tapi harusnya dari awarenessnya orang-orang yang membutuhkan soal konteks arsip musik Indonesia itu penting. Jadi tahun berapa tuh Bang? Masih ingat nggak? 2000? Om berapa deh? Rame kok itu ya? Rame itu. Sebelum pandemi agak jauh ya? Agak udah lama ya? Ya kayaknya. Lupa gua. Iya kayaknya itu. Salah satunya tuh yang gue, wah gila nih. Iya karena mereka gue sebar juga, gue sebar tuh dalam artian gue kalau nggak salah nge-storyin atau apa segala macam. Ya karena mereka butuh funding kan. Butuh funding apa segala macem gitu. Kepengennya juga memang bisanya jadi kayak crowdfunding. Mengarsip, ya. Ya, tapi kalau soal pengarsipan apa segala macam memang waktu itu gue sering akses juga salah satunya. Karena gue pikir ini penting loh nih pengetahuan ini. Karena ada tulisannya apa segala macem, tahun berapa, bandnya siapa dan seterusnya. Itu konteks-konteks rilisan yang tadinya hanya di piringan hitam, digitize. Ini kan warisan budaya, culture gitu kan. Nah itu sebenarnya warisan budaya, tapi karena dia bentuknya archive gitu ya, dalam artian dia digital gitu,
buat gua itu penting buat kedepannya sih, buat regenerasi berikutnya gitu. Dan ya kebetulan memang karena teman-teman juga semua. Jadi terus juga banyak yang self aware juga minta ke mana ke Dikbud misalnya, ke apa segala macam buat nge-support juga. Ini nih penting nih, gila. Kayak gitu-gitulah gitu. Itu kalau Itu salah satunya kayaknya deh. Salah satu, tapi ada beberapa kayaknya, gue lupa. Udah lama tuh kayaknya. Iya. Kalau kesulitannya apa sekarang tantangannya? Kesulitan? Iya. Sebetulnya tetap gimana sebagai platform, kan makin banyak nih yang pakai ya. Karena sekarang bukan hanya tadi tuh, ada sarana buat galang dana. Sekarang kan juga tadi gue sempat ngasih ada aplikasinya nih. Wih, ini kopi spesial. Ada aplikasi Kita Bisa. Ada aplikasi Kita Bisa. Nah kalau ini kita desain buat donatur. Jadi gini, kita kan Contoh. di awal nih kan banyak yang galang dana masih sedikit. Jadi kita bisa bantuinnya tuh, bantu sebarin, bantu apa, lama-lama galang dana banyak. Nggak semua bisa dapat bantuan dong. Akhirnya kita ngerasa kayak, kalau gitu kita perlu membangun nih komunitas orang-orang yang donasinya lebih rutin ke Kita Bisa. Jadi ini yang di sini. Ini The Darmawan sinilah. The Darmawan, asik. Bagus nama community-nya. The Darmawan. Bener. Jadi lebih banyak kans buat ketolong yang di sini. Karena fakta aja ya. Kalau yang lembaga mungkin mereka emang punya dedicated team, ya kan. Ada tim buat sosmednya dan lain-lain. Kalau yang galang dana pribadi dari mungkin segmen yang lebih tidak mampu, ya dia share-share juga nggak dapat donasi. Iya. Gitu kan. Gimana cara mereka bisa ketolong? Salah satunya dengan ada aplikasi ini bisa terekspos, itu kan dengan algoritma ditampilkan. Nah, aplikasi ini didesain untuk bikin kebaikan itu jadi sesuatu yang jadi lifestyle. Iya. Makanya donasinya setiap hari ini, nah, ntar mungkin bisa di-share ya. Sorry. Silakan ini editor, ini beginilah tampilannya aplikasi Kita Bisa. Nah ini mau ngasih lihat ini aja nih. Kira-kira aplikasi apa biasa yang ada kayak ginian ini? Ada love gitu ya? Ada love-nya aplikasi apa? Medsos ya. Apa itu ya? Biasanya kalau nggak belajar bahasa, aplikasi buat yang datang bulan. Ada trackernya. Oh iya benar. Tapi ini kita pakai buat tracker kebaikan tiap hari. Udah nyumbang atau belum hari ini gitu kan. Nah nyumbangnya berapapun nominalnya. Dan buat siapapun? Buat siapapun bisa pilih. Kita pilih kategori yang kita suka gitu kan. 10.000 kan. mau sejuta tiap hari ya. Sedekah. Dan kalau di sosmed lain ya timelinenya biasa foto, video, reels gitu ya. Kita ada timelinenya doa. Jadi ini doa orang-orang bisa kita aminin. Jadi lu klik amin gitu. Biasanya kalau habis sholat lagi cari inspirasi doa, ini lumayan, ini powerful kan. Karena doa-doanya kan orang-orang pas sedekah dia sambil nyertain doa ya. Nah ini banyak yang doain diri sendiri, ini relate nih, aminin juga, baca juga gitu ya. Nah jadi kira-kira kita bikin ekosistem buat bikin kebaikan jadi lifestyle. Ini kayak tampilan ini ya, marketplace, tapi ini isinya donasi-donasi ya. Betul. Kegiatan sosial sebenarnya. Ya silakan lo di-download di iOS dan Play Store ya ada. Ya. Ayo Kita latihan bisa. sedekah. Latihan sedekah. Ada latihannya boy, sedekah boy. Soalnya itu kan soal kebiasaan nih. Exactly, betul. Bisa karena biasa dia, ototnya. Terus gue pernah kejadian kayak gini juga lah, cuma gue konsepnya waktu itu namanya, dia tuh pesantren. Oke. Jadi satu pesantren itu dia yang ikut ke pesantrennya dia itu tidak berbayar. Gratis Gitu lah, artinya gratis, tapi dia jadi kayak punya orang tua virtual gitu yang menyumbangkan mau support untuk ngebayarin. Kayak orang tua asuh lah ya. Orang tua asuh persis kayak gitu, tapi dia konsepnya pesantren tuh. Jadi dan makin lama makin banyak kan, terus abis itu akhirnya duitnya dipakai buat untuk kebutuhan, misalnya bagaimana cara nanti mereka sekaligus sama makannya, sama apanya gitu-gitu. Jadi tadinya kan untuk cuma bayar guru-guru pesantrennya, tapi lama-lama dia dipakai untuk juga sekaligus makannya. Gitu. Nah kalau itu salah satu yang menurut gue waktu itu pernah gue denger cukup lama, kayak tahun 2002, 2003 tuh udah ada tuh konsep itu Dan itu udah terjadi gitu, jadi emang kayak terus dia trace-nya by apa? By raport. Misalnya kelas 1 juara ini nilai tertinggi, ini nilai terendah apa segala macam gitu-gitu. Terus masuk kayak misalkan kayaknya gue mau nyumbang ke yang orang paling bawah deh.
gue mau nyumbang orang yang tengah begitu dan anaknya yang disumbang sebenarnya gitu. Tapi itu konsepnya sedekah juga. Iya. Tapi itu lumayan lama tuh, old school. Kayak zaman dulu genota gitu ya. Ya, Gerakan nasional orang tua asuh, old school. Gitu, Iya. Tapi nih Fikri, ya, kita kan dari tadi ngobrol-ngobrol soal sosial mulu. Sekarang kita saatnya, kalau soal sosial, kepedulian sosial kita sudah tahu bahwa Fikri ini dia benar-benar sosial. Tapi kita pengen tahu nih, bagaimana keahlian dia di dapur? Wah gila, sesosialis apa dia? Sosialis mah enggak ya, salah ya. Salah. Kita mau memberi tantangan buat lo, masak. No, Lu suka masak nggak, Dit? Buat anak sih masak Buat paling. anak. Iya. Masak apa biasanya? Masak yang gampang-gampang aja. Apa tuh yang gampang? Kalau pagi nasi sama omelet misalnya telur gitu kan. Kita punya namanya pastel tuh, Le. Oh iya nasi ini tadi ya. Iya benar. Terus apa lagi? Atau yang gampang-gampang nih ya, pancake. Karena cuma pisang, telur di blender terus dibikin jadi pancake gitu loh. Agak barat. Tapi kurang luar biasa. Emang Auckland Uni. Pancake-nya lu udah ada tapi pancake-nya atau lu bikin pancake? Oh enggak, bikin tadi. Cuma Bikin dari- telur sama pisang. Terus mungkin kasih garam sama madu di blender. Udah itu jadi pancake ininya. Oh itu yang Tanpa iya. tepung. Nah itu favorit anak-anak karena gampang makannya cepet. langsung tinggal makan. Iya, nanti dituangin terus tahu jadi matang kan gitu ya. Iya, tuangin kecil-kecil gitu kan terus tumbuk, udah pada makan. Luar biasa. Kasih madu deh atas. Western. Tapi di sini no western. Di sini kita kasih tantangan buat memasak di dapur sejuk bakmi dan kopi Pejaten. Yuk kita lihat langsung. Halo Mas Fikra, selamat datang di Sejuk Kitchen Pejaten. Izin ngerecokin dapurnya. Iya, aku Ita, chef dari Sejuk Bakmi dan Kopi, akan membantu Mas Fikra untuk masak hari ini. Siap. Ya, silakan. Oke, Aku langsung aja nih, Iya, Chef? langsung aja. Oke. Tadi gua bilang no western. Tadi gua bilang no western. Ternyata western. Alhamdulillah. Kenapa ini? Apa fish and chips ya? Fish and chip. Fish Kenapa and lu bikin chips. fish and chip? Kenapa? Karena ini makanan nasionalnya orang New Zealand. Jadi kan sebagai negara Commonwealth ya, jelasnya Inggris. Tapi aksennya khas, ngomongnya fish and chips. Fish and Oh, chips. ngomong gitu. Fish and chips. Fish and chips. Iya. Emangnya bukan fish and chip. Bukan fish and chips gitu, bukan, itu Pakai Sunda. garpu, harusnya pakai garpu bukan pakai sendok dong. iya, Masa pakai garpu. masa fish and chips pakai sendok. Wah, penistaan ini. Iya, pakai garpu dan ini Pisau. Masa pakai sendok. Nggak, tapi New Zealand kan ini, Bang ya, New Zealand tuh kan kampung. Jadi makan pakai tangan. Masa? Serius, biasanya robek gitu kan? aja. Gitu langsung, tetes. Jadi agak deket budayanya sama Indonesia sebenarnya ya. Jadi nggak pakai garpu dan sendok? Nggak elegan. Karena makannya di pinggir pantai, kita buka Dicocol. koran, cocol makan. Ini Bismillah. tapi tetap dipegang ya, geng. Ini tetap dipegang. Jadi lo biar nggak tensin lah gitu, udah dipegang. Ini saus tartar ya biasanya. Kalau apa? Namanya Ya. tartar ya. Jadi di White sauce lah, tart. White sauce ini Ntar. sebenarnya biasanya dia di blend, nggak segravy ini. Tapi ini lumayan nih rasanya. Coba kita potek ya. Mengikuti ala New Zealand. Biasanya ikannya tuh ikan apa sih? Lele. Lele lagi. Jelek banget. Fish and chip tapi lele. Enak. Kalau di sana ini, snapper, kakap. Oh, snapper tuh kakap. Ya. Enak.
white sauce bukan white shoes ya. Oh, White sauce. biasanya kalau yang ngomongnya salah white sauce emang. Oke. Kita tes nih. Gawat nih. Lu di Auckland Semoga suka ya. berapa tahun? Pindah 2004. Balik 2012. 8 tahun. 8 tahun. Makanya sudah sangat familiar dengan fish and chips ya. Jadi dari SMA lulus kuliah kerja bentar balik. Apa ini hitungannya kalau di sana makanan santai kan, bukan makanan berat? Apa Atau main bisa course? jadi berat? Kalau gue misalnya kadang-kadang pengen makan yang nggak pengen makan nasi, gue selalu tuh biasanya ini nih yang keluar. Oh ini cemilan ya? Iya, ada fish and chip nih, boleh nih. Kalau ini enggak, di sana main Di course. sana bisa main course, jadi beli ini ya. Jadi belinya tuh di fish and chips takeaway store, dibungkus koran, nanti lo buka di park atau di pantai. Iya. Ya ikannya ada 3 biji, kentangnya sekebon gitu ya. Udah makannya bareng lesehan. Iya. Jadi budayanya agak mirip sama Sunda kalau misalnya kita Iya, ngemper ya. temper, apa nasi ini apa namanya kalau kita itu yang Iya, nasi liwet. liwetan. Nah, ini liwetannya versi sana. Bener-bener ini dipotong pakai tangan ya. Ya kagak dikasih garpu lah, kan makannya udah Iya. di ini. Pakai tangan. Dan apa Boleh namanya? Biasanya kan dia suka ada yang dikasih jeruk tuh. Bisa, kalau suka jeruk nipis boleh diperes biar segar. Oh. Ya. Tapi di sana nggak pakai sambal ABC ya. Itu kurangnya. Di sana kagak suka mereka Iya. sambal. Saus sambal Kita bawa menurut sendiri. Dulu tuh ada yang mereknya paling terkenal di sana 2 Belibis. gua 2 beli bis. Tapi populer cuma di sana. The best. Kita pasti beli. Lebih kencang. Tapi emang seenak karena saus sana kayak Heinz atau apa kayak kurang. Kagak ada. Kayak nggak nonjok sausnya tuh. Apanya di sana? Saus. Tomat mereka pasti. Nggak enak meskipun ya semahal-mahalnya Heinz kan tetap aja. Asam kan jadinya? Iya. Mereka pedasnya pedas asam kayak Tabasco gitu Iya, kan. gitu. Nggak ada pedas Indonesia tuh. Tabasco aja itu Amerika tuh ya? Amerika. Karena sebenarnya dikenalin Lebih ke Latin lah, Meksiko. Iya. Boleh nih fish and chip. Tadi saya bilang Mungkin jadi menu ya. No menu- western ternyata western. Makasih chef. Gara-gara gua ngomong no western dia aku buktikan loh, salah kau, aku masak western ternyata. Ternyata kita bisa memasak fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Ikan sama kentang. Jadi nggak keren loh kalau di Indonesiain. Ikan dan kentang ya. Ikan dan kentang. Ikan dan kentang, chipsnya ini lah sebenarnya enak lah. Iya. Tapi ini bisa diganti sama macam-macam kan? Bisa. Apa Lu kayak pernah makan keripik- pakai fish and rice nggak? Apa? Itu orang kita, bener tapi. Itu bawa sendiri rice cooker biasa kalau orang Indo kita bawa rice cooker. Fish and Fish and rice. Fish and Ya, rice. ya nasi sama ikan aja lah. Iya kan jadinya kayak nasi sama ikan Iya, aja. bener. Ikan tepung sebetulnya kan. Ikan goreng tepung. Ikan goreng tepung. Ikan goreng tepung. Cuma ikannya spesifik harus snapper ya kalau fish and chips. Ya jenisnya yang terkenal snapper lah. Bisa lah beberapa yang lain. Nggak bisa ikan mas kan? Banyak durinya. Susah. Kita mujair gitu kayak. Ya, mungkin lele ya inovasi ya. Lele ada, lele goreng tepung kan suka ada. Enak gitu bener. Enak. Bisa. Cuma kan masih ada kepalanya kadang-kadang. Lele yang sininya ini kentang. Iya, coba deh. Lele dan Coba, kentang. lele dan kentang kayak nggak enak ya. Ya, mungkin ini Tapi menu kenapa kalau snapper sama kentang enak? Mungkin karena empuk nih dagingnya. Beberapa yang gue rasain di mana-mana pesan menu ini, karena semuanya dagingnya pasti begitu dikit. Empuk. Jadi kan crispy di luar, empuk di dalam, empuk di dalam. Patin juga empuk, tapi pernah ada nggak fish and chips Mana pakai ikan ikan patin? orangnya. Kurang tahu. Juga gue orangnya gitu. Atau ikan gede lah, ikan apa kayak gitu. Itu ikan yang ada tanduknya tuh, short fish. Tapi lu emang biasanya kalau bikin gini-gini sering di rumah atau apa atau buat keluarga? Enggak, kalau atau- ini tadi kepikiran karena ini kan special edition. Karena gua bilang no western, dia malah gua western Challenge accepted gitu kan. Oke, siap. Sisanya bikin makanan buat inilah ya, buat keluarga ya. Ya, yang gampang-gampang lah, yang anak mau makan. Itu kan yang penting ya. Terima kasih loh, Fik. Enak, Fik. Alhamdulillah, terima kasih. Bakat lu, Semoga kita suka. bisa.com Bisa masak ya? Bisa masak juga, kita bisa masak berarti. Next kita launching. Kita bisa masak tuh, ini kan bisa restorannya. Kita bisa masak. Iya, Kita bisa iya. makan, kita bisa masak. Ada yang mau dipromosikan, Fik? Buat yang berhubungan dengan Fik, kita bisa. Yang Buat tadi saling jaga kayaknya belum detail banget Iya mungkin bener, yang makasih, menarik tuh. makasih diingetin. Ya, gua mau ngingetin. Nah jadi ada yang baru nih dari kita bisa, namanya saling jaga. itu apa? Itu saling jaga? Asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Ada punya nggak asuransi jiwa? Konsepnya gimana? Ada sih, tapi belum ada di saling jaga. Gimana? Nah asuransi jiwa, kenapa? Jadi gini, sedikit latar belakang ya. Kita bisa pas pandemi kemarin,
bikin program namanya sama, saling jaga. Kalau biasanya tadi kan gue tunjukin ya, kita bantu orang, bantu yayasan, bantu gerakan. Ini kenapa nggak bikin donatur bantu sesama? Oh. Pas COVID banyak yang sakit kan? Donatur Banyak yang membantu kena donatur. Nah, itu kita bikin saling jaga. Donatur kita bisa saling jaga. Ada yang sakit, dananya udah aku kumpul, boleh dia ngajuin bantuan. Nah, itu kan niatnya tetap sedekah gitu kan. Iya. Yang ikutan waktu tahun 2021 itu hampir 700.000 anggota ikutan. Ngepool dana sekitar 14 M. Yang kebantu waktu itu udah ribuan orang. Jadi misal gue nih, gue ikutan saling jaga, ada sumbangannya berapa minimum? Jadi misalnya lu nyumbang minimal 10.000. 10.000. Sejuta boleh, tapi minimal 10.000. Ini jadi saldo nih. Saldonya Kang Soleh 10.000. Gitu kan. Nah waktu misalnya ada si Fikra ngajuin bantuannya misalnya gue kena COVID nih, tolong dong bantuan isoman, boleh 5 juta gitu kan. Iya. 5 jutanya ini dibagi rata sama semua anggota. Jadi 10.000-nya nyumbang 50 perak buat dia. Semampunya gua ya nyumbang. Dibagi Iya, rata dibagi sama rata sistem. iya. Berarti udah sistem. Kalau udah sistem. Berarti semakin banyak orang semakin Murah patungannya. Iya. Jadi orang kayak, ih Allah gitu, gue cuma harus 10.000 bantu 200 orang gitu. Misalnya kalau kayak tiba-tiba sakit keras yang parah harus operasi karena ada gangguan misalnya apa segala macam. Berarti itu ada Bisa, jadi dulu 2, buat COVID 1, yang kedua buat penyakit-penyakit yang kronis. Karena di kita bisa banyak yang galang dana buat penyakit kronis kan. Gitu. Nah, itu 2. Nah, cuman kodarullahnya di tengah jalan kita datangi oleh regulator. Kata OJK, sorry guys, yang lo jalanin ini tuh namanya asuransi syariah. Gitu. Karena oke, niatnya donasi, tapi kan lu janjiin bisa ngasih bantu balik. makanya harus disebut asuransi. Makanya mesti asuransi. Jadi akhirnya itu kan 2021. Kita 2 tahun berproses untuk akhirnya punya izin. Jadi kita bisa sekarang punya pengembangan Asuransi. jadi asuransi. Asuransi yang modelnya syariah. Nah ini banyak orang nggak tahu nih, emang apa bedanya sih kalau yang biasa sama yang syariah gitu kan. Perbedaan mendasarnya itu di akad. Kalau asuransi biasa itu kan lu ya banyak dulu biasa kan temen datang jual jadi agen, gue jualan polis nih gitu kan, kita beli polisnya ini melindungi gitu kan. Nah, kalau di syariah itu akadnya sebetulnya sedekah, kontribusi. Jadi kita sama kayak ngumpulin tadi dana di tengah. Iya. Niatnya buat kalau ada sesama yang sakit. Gue bantu 10.000. Ada yang meninggal, ya dari sini juga disalurinnya. Gitu. Yang berhak dapat bantuan orang-orang yang Sudah ikut jadi anggota, berkontribusi. Satu emang pasti dia berhak dulu le. Nah, Yoi. Betul. Nah, perannya si asuransi itu bukan pemilik dananya nih. Ini dananya tetap punya anggota nih buat jaga sesama kan. Di depan kita ambil tadi biaya pengelolaan untuk mastiin tadi nggak ada yang bohong. Bilangnya sakit padahal enggak. Bilangnya meninggal, kok besok ada lagi gitu kan. Jadi orang yang ganti ada orang. Mukanya sama. Nah kita ngejaga itunya tuh, mekanisme supaya nggak ada yang menyalahgunakan. Nah lahir kembalilah si saling jaga ini, alhamdulillah tahun ini. Tapi udah berizin legal sebagai asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa spesifik ya, bukan buat asuransi kesehatan rawat inap atau rawat jalan. Nah sekarang yang udah ada programnya program yang jiwa. Artinya apa? Kita gabung niatnya buat menyantuni. Kalau kita meninggal, keluarga kita ada santunan. Kalau kita panjang umur ya dananya buat nyantunin keluarga lain. Gitu. Nah itu yang lagi jadi hal terbaru di kita bisa. Besarannya gimana? Kan kalau misalnya orang kadang-kadang kalau asuransi jiwa polisnya segini, nanti dapat santunannya segini. Nah kalau di saling jaga? Nah jadi sama. Kita tuh bilangnya gini. Asuransi itu sebetulnya ilmu bersedekah tapi pakai matematika aktuaria. Supaya apa? Menjaga keadilan. Ketika kita udah dihitung kontribusinya, maka si perusahaan menjaga nih supaya kalau dia kenapa-kenapa bisa dibantu diberi santunan. Makanya tadi ada formulanya. Kalau misalnya asuransi jiwa nih ya, buat keluarga kalau ya amit-amit gitu saya meninggal dunia, saya pengen menyiapkan santunan senilai X gitu ya. Misalnya 100 juta rupiah gitu. Nah dihitunglah berdasarkan usia kamu berapa, kamu ngerokok atau enggak gitu kan. Itu dihitung resikonya. Atau enggak gitu misalnya. Semakin kita sehat, nah sebetulnya jadi kan semakin kontribusinya terjangkau. Semakin kita resikonya tinggi, ya disesuaikan. Jadi adil gitu kan. Gitu bisa dihitung di aplikasi tinggal tek. Join. Nah yang membedakan mungkin ya,
biasanya kan kalau asuransi didistribusin mungkin lewat teman-teman yang jadi agent gitu. Iya, iya. Kita pegang polis di rumah, taruhlah di lemari. Kalau di Kita Bisa karena online nih Kang dan Bang Ale, kita bisa lihat dampaknya. Jadi dananya tadi tuh ya, dana yang dikumpulin keluar buat bantu siapa aja. Itu kelihatan misalnya, tapi namanya nggak kita buka semuanya ya. Iya. Santunan kematian tutup usia berapa. Bahkan kita kasih video kalau kita datang. Sudah disantunin. Jadi karena memang semangat dasar asuransi itu adalah sekumpulan orang-orang baik yang saling jaga satu sama lain. Iya. Gitu. Nah ini yang sebetulnya jadi salah satu inovasi baru di Kita Bisa. Nah ini editor tadi nanti insert tuh ya. Insert dari aplikasi, set. Biar jelas. Biar nggak kelihatan mau- ya, Iya. bener. Orang nggak kebayang di aplikasi kayak gimana nanti di situ. Tuh, nanti kita bagiin. Iya, ini asik nih tapi ya memang maksudnya kalau gue pikir kan kayaknya dulu kan konsep menyumbang itu kan sangatlah apa ya konsep apa tuh namanya sesuatu yang memang bisa dipegang gitu, artinya gue mau nyumbang barang dong, gue mau nyumbang duit aja masih bisa dipegang gitu kan sekarang karena udah online semua nih ya. Jadi kalau gue pikir sangat mempermudah kita juga untuk bisa menyumbangkan, itu konsepnya memang karena sekarang itu jarang banget orang kalau gue tanya pinjem cash dong, nggak ada, pinjem cash dong nggak ada, udah nggak punya cash jadi yang wah ini udah. Terus kadang-kadang kita sekarang kalau mau nyumbang pengemis di tengah jalan suka ada ajakannya, kadang-kadang ada aja, oh ini dia Bener nggak ya? rumahnya di kampung gede banget kan, suka ada kan kabar-kabar miring kayak gitu kan. Oke. Jadi bener nggak nih? Kalau di sini kan ya udah disalurkan aja ke yang ini. Ya, karena ini kan sebenarnya platform-platform apapun itu sebenarnya yang kita gunain sekarang ini pasti berdasarkan soal kepercayaan. Trust dulu yang pertama nomor satu tuh. Begitu dia udah kesobek dikit aja tuh misalnya trustnya itu udah repot tuh lah ya. Jadi makanya kalau kayak gini karena sebenarnya yang mengawasinya juga adalah orang-orang, sekumpulan orang yang memang ada di dalamnya Kita Bisa, sekumpulan orang yang termasuk mungkin orang yang udah berdonasi, termasuk juga satu lagi ada yang orang-orang yang mempercayai platform ini. Jadi dia ngecekin tuh. Saling jaga. Saling akhirnya. jaga, Bener-bener Betul, saling jaga. Saling jaganya itu ya. Ekosistem, benar. Semangatnya semangat saling jaga ya. Saat lapang kita bantu sesama. Saat kita yang sulit dibantu bareng-bareng bersama. Gitu kan. Betul. Kayak main game suka gitu lah. Wah kehabisan nyawa nih gue nih. Nah, bantu kasih live suka deh gitu kasih. Please kasih live dong. Pas kasih live, gue bisa main lagi nih. Bener Kayak gitu, persis. bisa. Gue nggak main Sebenarnya, game soalnya. sebenarnya kurang lebih hampir sama. Karena pendekatan-pendekatan apa tuh digital, media, ini layar datar ini sebenarnya pendekatannya arahnya ke sana. Ya. Geng, Ya, daripada silakan judol, lah. geng. Daripada judol lo. Bener-bener daripada dipakai buat main slot, mending pakai buat nyumbang. Karena kalau kita ngasih duit buat nyumbang, itu malah bakal dikasih berlipat ganda. Kita sebenarnya ya, semangatnya apa sih yang lo mau warisin buat keluarga dan buat masyarakat. Kalau judul mudarat yang diwarisin kan. Asli, yo. Insya Allah kalau sedekah jadi wakaf lagi Kalau amal judul jariah, mewarisi gitu kan. pinjol biasanya, dari judul mewarisi pinjol. pinjol. Ya kayak semoga lah ini kan sebenarnya gini, kalau konsep bersedekah itu karena sesuatu yang memang gini, dimana orang yang bisa memberi, maka orang itu adalah orang yang tidak berkekurangan. Sih kurang lebih gitu. Jadi lu akan terus mendapati hal-hal yang tidak akan kurang buat diri lu. Insya Allah. Makanya disebutnya menyumbang. Menyumbang. Itu konsep dasar banget, sederhana. Mantep. Hah? Bagus itu. Bagus itu. Bagus lah kata Tumben bener lu. Kita tumben. repost lah nanti. Tumben. Jadi Arab bener gitu, Mas. Jadi Arab bener, biasanya jadi Arab nggak bener. Oh gitu. Oke, terima kasih lah Fik Ya, sudah Fik, thank you ngobrol. banyak. Thanks for having me. Semoga Thank you nanti banget. kita bisa Kang Ale, ini Kang Soleh. untuk kebutuhan sosial semua tetap masih bisa berjalan. Buat Amin. teman-teman juga memang yang untuk membutuhkan Ya. juga ada di situ, bisa dicek-cek juga, di googling dan seterusnya. Silakan di download aplikasinya di Play Store dan Bisa iOS, buat Android ya, dan buat Android Apple. dan Ya. OS, iOS. silakan ada di aplikasi. Terima kasih Kita banyak, Bisa. thank you Thank you udah mau banget. berbagi-bagi ya. Thank you udah berbagi-bagi ya. masak. Boleh. Enak Semoga juga. jadi menu ntar. Jarang-jarang Kita ada bisa menu. western. Kita bisa menu misalnya. Kita bisa makan western di sejuk. Iya bener juga loh. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih buat teman-teman nanti yang nonton acara ini. Betul, saya Soleh Solihun. Saya Saleh Hussein, Traffic Rajas. Sampai jumpa di Saleh. yang soleh. Dadah. Dadah.